Jadi kata kuncinya seperti itu. Di beberapa waktu dulu kan yang penting kerja-kerja. Enggak, sekarang dalam suasana kerja pun juga selalu kata-katanya itu sehat. Halo, selamat pagi sobat-sobat semua. Oke, berkah Kenal. dalam Romo Berkah Suhanto. dalam, shalom. Kali ini bersama Romo Suhanto PR ya. Ya. Kalau boleh perkenalan diri dong Romanto. Oh ya, nama saya Suhanto. Saya kalau ditinjau dari asalnya, saya kelahiran paroki Santo Yusuf Pati. Dan saya mulai masuk di seminari di paroki Katedral Randusari, Semarang. Karena saya baptisnya di paroki katedral itu Ya? dulu belum ada tanah mas. Oh, ikutnya masih katedral ya Romo? Ya, saya ikut katedral. Saya masuk seminari tahun 84, tapi saya baru dibaptis pada tahun 81. Oh, baptis 81 lalu masuk seminari di tahun 84 ya Romo Ya. ya? Wah, ekspres ya Romo ya? Ya. Di seminari berapa tahun Romo? Di seminari menengah Mertoyudan 4 tahun. Lalu di Kendungan 8 tahun. Wah, tadi sesuai ya Romo ya? Ya. Oke, selama berarti sudah berapa tahun Romo ini imamatnya Romo? Imamat saya berjalan 29 tahun. Oke, berarti tahun ini 30 tahun ya Romo ya? Ya, nanti bulan Juli tanggal 8. Oh, 30 tahun. Luar biasa. Selama di awal ya Romo, mungkin di awal. Dulu kok pengen jadi Romo tuh kenapa sih Romanto? Saya menjadi imam pertama-tama dulu karena teman dekat saya itu kepingin jadi imam. Saya sungguh tidak memahami bagaimana itu menjadi imam, karena kan saya juga baptisan baru. Tapi karena teman dekat saya yang ingin jadi imam, maka saya ikut serta. Dan ternyata teman saya ya menemani saya untuk bisa mendaftarkan saja. Teman saya terus tidak melanjutkan atau tidak masuk seminari. Oh, berarti daftarnya memang bareng. Bareng tapi Romanto yang masuk. Jadi Romo. Ya. Unik banget ini Mo. Berarti memang murni karena ada teman itu ya Romo ya? Ya. Berarti teman itu cukup secara spiritual juga menjadi teman spiritual Romanto juga ya berarti? Ya. Teman saya di Domenico, teman dekat semua. Di sini kan saya, apalagi saya sekarang di Sambiroto, itu saya banyak kenal teman-teman lama saya. Dari sekolah ya Romo ya? Ya, oh, berarti sekolahnya dulu di SMP Domenico itu ya? SMP Domenico. Oke, berarti setelah itu lanjut ke Mertoyudan itu ya? Kok keterusan jadi Romo? Ya. Padahal temannya tadi enggak. Cukup bagus ini Romo, kisahnya lucu banget. Ada panggilan spiritual lain nggak Mo selama sebelum jadi Romo itu ya waktu itu ya? Sebelum jadi Romo, saya masuk di seminari Mertoyudan, itulah pupuk panggilan saya mulai tumbuh karena saya ternyata menjadi orang sendirian. Saya tadinya hanya mengikuti apa kata teman waktu SMP, dan ketika masuk seminari menengah Mertoyudan, akhirnya saya diminta untuk mulai menyadari apa arti panggilan itu, panggilan menjadi imam. Yang pertama-tama ya ikuti saja cara-cara di seminari Mertoyudan itu, aktivitasnya dan juga kegiatan-kegiatan. Tidak banyak yang istimewa kecuali tambahan. Kalau pelajaran sama, olahraga sama, yang membedakan itu asrama.
kami bisa tidur bersama teman-teman. Jumlahnya kira-kira waktu itu 90 anak. Oh banyak ya, satu angkatan itu Romo? Satu angkatan. Sekolah ya? Iya. Satu sekolah sekitar 90 anak ya di Mertoyo? Kan 3 kelas. 3 kelas itu ya? Iya. Oke, berarti sebenarnya, wah ekstras banget ya Romahanto tuh ya. Berarti baptis 3 tahun lalu masuk ke seminari, Iya. tiba-tiba mengikuti alur yang diajarkan di seminari Mertoyudan sampai jadi Romo. Ya, saya kan harus melamar juga. Melamar untuk menjadi imam S Yesuit atau MSF atau Projo, karena kan di Keuskupan Agung Semarang. Saya waktu itu memilih Romo Diosis Keuskupan Agung Semarang karena ya inilah tempat saya. Saya tidak banyak tahu, saya juga tidak banyak pergi kemana-mana. Oh, berarti milih PR karena ya taunya PR aja ya? Ya, Projo saja ya? ya, Kalau tahu yang lain mungkin milih yang lain juga ya Romo? bisa jadi. Bisa jadi Ya. ya? Oh menarik. Berarti benar-benar produk pendidikan dari Mertoyudan, habis itu ke Projo. Lalu selama di Kentungan ada pengalaman menarik nggak Romo? Selama di seminari Saya menengah masuk ya? Projo karena saya berasal dari paroki Randusari Semarang, kan Romo Projo semua. Itu yang membuat saya masuk Projo. Lalu di seminari tinggi Kentungan, hal yang menarik adalah teman-teman saya itu dengan mata kuliah yang sangat padat, itu bekerja sama. Dulu kalau belajar itu masih sendiri-sendiri, ketika di Kentungan kami itu belajar bersama. Satu tingkat kebetulan Romo Projo waktu itu ada 8. Itu kalau misalnya salah satu yang paling terasa itu ketika harus menyelesaikan ujian dalam tempo 2-3 bulan, itu bukunya itu diktatnya sebesar 400 halaman. Nah, maka kami ganti, kami caranya 50 halaman, 50 halaman, 50 halaman kami bagi 4, kami bagi 8. Sehingga kami bisa belajar jauh lebih efisien. Dan kami misalnya anggap saja dalam 50 halaman itu kami 3 hari harus menyelesaikan, lalu merangkum, lalu presentasi. Itu cara belajar kami di Kentungan. Salah satunya. Salah satunya begitu. Kalau yang secara perkembangan spiritualitasnya Romo? Perkembangan spiritualitasnya itu berjalan sesuai dengan arahan atau kurikulum sekolahan juga. Karena misalnya seperti bagian awal itu pelajaran tentang filsafat, mempertanggungjawabkan tentang kehidupan manusia. Jadi kehidupan saya melakukan apa, pertanggungjawabannya apa di hadapan manusia. Lalu sesudah itu kami naik menjadi masuk pelajaran teologi, pertanggungjawaban saya di hadapan Allah. Itu secara keilmuannya. Kalau selama di Merto dan di Kentungan Romohanto punya pembimbing spiritualitas ya Romo? Pembimbing spirit atau guru ya. spirit Selalu atau ada. Atau teman Ya. gitu. Siapa Romo? Pembimbing rohani saya Romo Darmo Wijoyo. Itu beliau sudah ya? almarhum sekarang. Oke. Saya juga nggak ganti-ganti. Kalau sekarang ada nggak? Kalau sekarang ada, tapi ya tidak perlu disampaikan. Kalau saya sudah 30 tahun jadi imam, seringkali kalau pembicaraannya ada masalah tentu bercerita dengan teman yang lain, teman senior yang bisa ya hanya sekitar curhat saja, karena pada umumnya ya sudah hampir jadi imam 29 tahun itu beda sekali dengan jadi imam balita. Oke. Jadi pengalamannya sudah banyak ya Romo ya? Yo tidak banyak, saya anggap ya semua sama pengalamannya.
selama 29 tahun ini Romo, hampir 30. Pengalaman yang paling berkesan apa Romo? Pengalaman yang paling berkesan itu bahwa saya ditempatkan, ditugaskan. Ada yang sangat pendek, ada yang panjang, dan itu mengagetkan. Waktu saya pertama kali ditahbiskan, lalu saya ditugaskan di paroki Maria Assumpta Pakem. Itu di sana saya 1 tahun saja. Saya waktu itu sangat sedih karena habis rasa-rasanya baru sebentar kok sudah dipindah gitu. Tapi itu kan pengalaman pertama. Tetapi sesudah itu saya menerima semua tugas perutusan dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Saya tidak merasa bahwa ini malah justru menjadi tempat yang baik untuk mewartakan Injil. Oke, berarti ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang paling panjang di mana masanya? Saya di paroki Santo Yakobus Bantul. Bantul Jogja ya. Berapa lama Romo itu? Ya 7 tahun lah kira-kira. Oh, hampir 2 periode lebih ya Romo ya. Ya. Kalau pengalamannya Romo dengan umat gitu, ada nggak Romo yang berkesan? Pengalaman dengan umat itu semua berjalan normal. Tapi pengalaman dengan umat itu nanti akan terasa ketika pada saat perpisahan, pada saat yang khusus biasanya kan diungkapkan dan itu baru terasa perbedaannya. Saya bahkan merasa bahwa waktu saya di paroki Bantul itu sampai ada umat yang mengatakan saya baru menemui seorang imam yang berdiri di altar tetapi pandangannya di tempat umat. Oh, oke. Itu karena saking dekatnya dengan umat ya Romo ya? Ya paham-pahamnya bagaimana saya sehati, sesuara dengan umat. Memang dari usulan banyak dewan paroki itu biasanya kan semakin apa yang sesuai dengan selera para petinggi. Tetapi kalau umat itu kan seringkali yang sederhana, yang sejauh dapat diterima. Ini bukan soal gagasan teologi, soal gagasan ajaran, bukan. Itu hanya soal teknis-teknis saja yang sederhana. Oke. Jadi memang umat sekarang lebih membutuhkan untuk didengar ya Romo ya, di zaman sekarang ya. Ya, sampai kira-kira 20 tahun lalu saya sudah merasa bahwa umat memang harus mendapatkan suaranya. Setidaknya mereka semua boleh menimba banyak pengetahuan tentang liturgi, tentang pewartaan, tentang kekatolikan, dan lain hal. Oke. Menarik sekali Romo. Kali selama Romo 29 tahun ini menjadi Romo, Romo Hanto punya moto atau slogan panggilan gitu nggak Romo? Atau spiritualitas dari Alkitab apa? Itu ada nggak Romo? Kalau moto kami seangkatan dulu punya moto Tuhan adalah gembalaku. Ini dalam rangka menyatukan berbagai macam keinginan, kepentingan yang sangat banyak dari teman-teman kami. Maka kami satukan dengan moto Tuhan adalah gembalaku dari Mazmur 23. Itu menjadi sukacita kami karena itulah yang membuat kami bersatu. Berbagai macam hal yang sangat spesifik, yang sangat unik dari masing-masing kami itu bisa disatukan kalau di dalam penggembalaan yang sama. Oke, berarti Tuhanlah gembalaku ya Romo ya. Ya. Menarik sekali. Lalu untuk itu ayatnya di mana ya Romo ya?
Di Mazmur 23. Oh, Mazmur 23. Ya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku ya Romo ya. Ya. Kalau Romo Hanto membaca umat sekarang, tadi Romo Hanto selalu berfokus kepada umat. Kalau boleh Romo Hanto mengandaikan umat sekarang itu kayak gimana Romo? Dan mungkin kalau boleh memberi saran untuk umat itu kira-kira apa Romo Hanto? Umat sekarang yang saya sadari, apalagi sesudah pandemi ini, cenderung untuk hidup sehat. Bahkan saya bersyukur ketika saya membaca di media sosial yang pabrik beralkohol seluruh dunia itu turunnya sampai 80%. Jadi generasi Gen Z ini tidak suka minum alkohol lagi, hanya tinggal 20%. Itu pabriknya sendiri sudah merasa harus ganti haluan. Itu salah satu yang saya lihat. Dan saya lihat sekarang juga banyak orang itu berupaya untuk menjadi hidup sehat, setidaknya dengan pola makan. Tetapi dalam hati saya, dalam pikiran saya masih terbatas pada pemahaman untuk hidup sehat. Secara fisik kemalasannya masih kelihatan. Jadi anak-anak itu kelihatan gemuk, itu kelihatan bahwa dia malas berolahraga. Iya sih Romo ya. Tapi mereka punya hati untuk sehat. Orang tua Ingin hati ya sehat. Ingin sehat. Iya. Jadi kata kuncinya seperti itu. Di beberapa waktu dulu kan yang penting kerja. Enggak, sekarang dalam suasana kerja pun juga selalu kata-katanya itu sehat. Ya, itu secara fisik ya Romo. Kalau menurut Romo Hanto itu kesehatan spirit dan kesehatan fisik tadi itu Romo, ada kaitannya nggak Romo ya? Kesehatan fisik dan rohani ya selalu ada kaitannya. Hanya orang-orang tertentu saja yang menghubungkan. Saya tidak bisa memberikan ukuran, tetapi banyak dari antara kita itu tidak memperhitungkan kesehatan secara rohani. Mereka semua jauh lebih berorientasi pada apa yang kelihatan dari sisi penampilan. Padahal itu semua juga tidak sepenuhnya benar. Yang jelas kita mohon, kita berharap bahwa kesehatan jasmani dan rohani itu bisa seimbang. Karena anak-anak memang hanya bisa menyadari apa yang kelihatan, tidak bisa membuat orientasi semakin rohani atau semakin masuk ke jiwa. Oke, berarti ya memang harus berjalan seiringan ya Romo. Cuma fisik yang bisa kelihatan yang harus dijaga dahulu ya Romo ya. Ya. Menarik Romo. Selama 29 tahun ini Romo menjadi imam, tips Romo Hanto untuk menjaga api imamatnya itu gimana Romo? Api imamat yang saya jaga itu yang pertama hidup doa tiap hari itu tidak pernah terlewatkan. Yang kedua pertemuan-pertemuan dengan imam dalam rangka rekoleksi, retret itu juga belum pernah saya tinggalkan. Lalu juga pertemuan-pertemuan karya di antara para imam dan dewan paroki itu pun menjadi semangat spirit dalam pelayanan pastoral. Itu pun juga hampir tidak pernah absen saya. Berarti Romo Hanto itu sangat rajin kalau ada acara kumpul Romo-Romo ya Romo? Iya. Berarti untuk setidaknya setor muka. Saling menguatkan juga. Iya. Oke, menarik Romo. Kalau
Romanto tuh punya hobi gak sih Romo di luar kehidupan gereja di paroki atau kehidupan gereja di keuskupan atau kevikepan gitu, ada hobi lain gak Romo? Saya waktu awal-awal jadi imam dulu, saya seneng-seneng mesin gitu ya. Motor saya GL itu, GL Iya. Mark itu. Oh ya, di pasaran itu ya Romo? Ya, itu dulu pernah saya bongkar, saya lepas semua. Nah, saya dulu karena hanya kepingin supaya lebih ringan kecepatannya, terus saya bongkar. Terus sudah saya bongkar, ternyata diusulkan bagian karburatornya diganti, ya diganti, saya ganti. Tapi akhirnya ya sesudah 5 tahun itu saya kembali. Dulu saya juga sekitar awal saya juga senang mobil. Bahkan saya beli kompresor untuk ngecat mobil, untuk servis macam-macam. Wah, ini baru tahu nih Romanto ternyata suka otomotif ya Romo ya? Ya, Baru tahu ini loh Romo. sepeda juga. Oh iya? Sepeda balap. Oh, Saya dulu di juga. pasaran nggak ada ya Romo ya? Sudah, saya relakan. Oh. Tapi sebenarnya selalu ada sepeda. Saya juga bongkar sendiri. Kalau kesulitan biasanya karena saya tidak punya alatnya. Oh, tapi bisa ya Romo ya? Bisa. Wah, nanti berarti selain jadi imam jadi montir juga ya Romo. Ya. Yang tersisa hanya di GL itu ya, motor GL ya Romo ya? Ya. Kalau olahraga Romanto suka? Olahraga itu saya baru muncul sejak pandemi. Sebelum pandemi saya tidak pernah olahraga kecuali senam, kecuali yang aktivitas pribadi. Karena saya itu kalau di hadapan umum saya malu kalau olahraga. Karena biasanya kalau senam memang rame-rame ya. Iya. Jadi biasanya kalau di pastoran ya treadmill gitu ya Romo ya. Ya, Tapi harus tetap berolahraga ya. ya. Romo ada harapan atau visi ke depan untuk umat, kira-kira apa Romo kalau boleh Romo menyampaikan? Yang menjadi harapan saya sebagai imam di hadapan anak-anak muda, saya ingin supaya anak-anak tidak pernah lepas dari cita-cita. Karena kalau saya tanya tidak punya cita-cita, saya paling sedih. Kalau anak-anak itu punya cita-cita, itu biasanya juga jauh lebih tertata hidupnya. Saya seringkali juga ketika berhadapan dengan masalah anak-anak, terus saya tanya, lah kamu punya orientasi apa, tujuan apa? Dan sesudah dia bercerita itu, mulai pangkaslah, potonglah apa yang menghambat atau mengganggu untuk masa depanmu itu. Dan itulah yang membantu dia berjalan lebih cepat, menyelesaikan masalahnya. Jadi menyelesaikan masalah itu bisa diorientasikan atau diarahkan kepada cita-citanya saja. Tidak perlu mengenang masa lalu yang sudah-sudah, yang seringkali makin berat harus ditanggung. Oke, terima kasih Romanto untuk waktunya. Ini benar-benar selesai kalau ini ya Romo. Terima Sehat-sehat kasih. terus Romanto. Ya, amin. Semoga imamatnya makin subur dan pelayanannya semakin diberkati oleh Tuhan Amin. Yesus. Ya. Terima kasih Romanto, berkah Terima dalam kasih, salvi. berkah dalam.